Di dalam kegelapan malam yang pekat, hanya cahaya rembulan yang samar menerangi hutan Aceh yang lebat. Di tengah deru dedaunan dan bisikan angin, berdiri seorang wanita tangguh dengan tatapan penuh determinasi. Ia adalah Cut Nyak Dien, seorang pejuang yang tidak kenal takut, yang menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Kesultanan Aceh. Dari usia muda, ia sudah menyaksikan ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap rakyatnya, menyaksikan penderitaan yang terus-menerus dialami oleh bangsanya. Hati Cut Nyak Dien semakin membara untuk ikut serta dalam perjuangan membebaskan tanah airnya. Cut Nyak Dien tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat juang. Ayahnya, Teuku Nanta Setia, adalah seorang pemimpin di wilayah Enam Mukim yang selalu mengajarkan nilai-nilai keberanian dan keadilan. Ia menikah dengan Teuku Ibrahim Lamnga, seorang pejuang yang gagah berani, dan dari pernikahan itulah ia semakin terlibat dalam pertempuran melawan penjajah. Pada tahun 1873, Belanda mulai menginvasi Aceh dengan kekuatan militer yang besar. Perlawanan yang gigih dari rakyat Aceh membuat perang ini berlarut-larut selama puluhan tahun. Cut Nyak Dien dan suaminya menjadi salah satu pasangan pejuang yang terus memberikan perlawanan sengit. Namun, pada tahun 1878, Teuku Ibrahim Lamnga gugur dalam pertempuran. Kepergian suaminya tidak memadamkan semangat Cut Nyak Dien. Justru, ia semakin bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang pejuang yang juga sangat disegani. Bersama-sama, mereka merancang strategi-strategi cerdik untuk mengalahkan Belanda. Pada tahun 1896, Teuku Umar berhasil menipu Belanda dengan berpura-pura menyerah, lalu membawa senjata dan perlengkapan yang diberikan Belanda untuk digunakan melawan mereka. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Namun, pasukan gerilyawan Aceh kini dilengkapi dengan perlengkapan dari Belanda. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh dan Meulaboh, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderalnya yang bertugas. Unit Marsose lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Selain itu, kebanyakan prajurit Marsose adalah merupakan orang-orang Tionghoa dan Ambon. Kemudian, Jenderal Johannes Benedictus van Heutz memanfaatkan ketakutan ini untuk mulai menyewa orang-orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak. Sehingga Belanda menemukan rencana bahwa Teuku Umar akan menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Dan di dalam pertempuran itu, Teuku Umar gugur. Kesedihan mendalam dirasakan oleh Cut Nyak Dien, tetapi ia tetap teguh berdiri di garis depan perjuangan. Dengan pasukan kecilnya, ia terus melakukan perlawanan gerilya di pedalaman Aceh. Taktik gerilya yang digunakan oleh Cut Nyak Dien membuat Belanda kesulitan menumpas perlawanan mereka. Cut Nyak Dien
lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba untuk melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak Dien yang sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit untuk memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Perjuangan yang tanpa henti ini membuat nama Cut Nyak Dien semakin dikenal dan ditakuti oleh Belanda. Ia menunjukkan bahwa keberanian dan kecerdikan dapat melampaui kekuatan militer yang besar. Meskipun begitu, penderitaan yang dialami oleh rakyat Aceh dan pasukannya semakin berat. Kelaparan dan penyakit mulai menggerogoti kekuatan mereka. Salah satu anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba melihat kondisi Cut Nyak Dien. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Butong La Sagu. Mereka terkejut dan kemudian bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Cut Nyak Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien kemudian ditangkap, sementara Cut Gambang anaknya berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Akhirnya, pada tahun 1901, setelah bertahun-tahun melawan dengan gigih, Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda karena pengkhianatan dari salah satu anak buahnya yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi yang ada. Dalam kondisi fisik yang sangat lemah, Cut Nyak Dien kemudian dibawa ke Banda Aceh, lalu diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya dengan tetap menunjukkan sikap yang tegar dan pantang menyerah. Ia meninggal pada tanggal 6 November 1908, namun semangat perjuangannya tidak pernah pudar. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang demi kebebasan dan keadilan. Nama Cut Nyak Dien dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia diabadikan dalam banyak cerita, lagu, dan monumen sebagai tanda penghormatan atas keberaniannya. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan, semangat juang dan keberanian adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan. Setiap generasi bangsa Indonesia diajak untuk mengambil inspirasi dari perjuangan Cut Nyak Dien. Kisahnya adalah pengingat bahwa meskipun menghadapi rintangan yang besar, dengan tekad yang kuat dan strategi yang cerdas, kebebasan dan keadilan dapat diraih. Hingga kini, Cut Nyak Dien tetap menjadi simbol dari kekuatan perempuan dan keberanian melawan ketidakadilan.